bisa dipimpin. Dipimpin. Kalau perempuan lebih baik dipimpin. Secara umum memang adalah dari laki-laki itu begitu, tapi juga tidak menuntut untuk perempuan memimpin. Untuk non-muslim pun bisa menjadi pemimpin. Non-muslim tidak setuju? Untuk sementara belum. Kurang setuju. Sebaiknya muslim aja dulu. Kurang setuju, Mbak. Ya, lebih baik jarak aja lah dengan Amerika. Menjauh dari Amerika. Masalah menjauh dan tidak ini tergantung daripada sikap Amerika itu sendiri ya. Dan saya pikir Amerika itu bukan menjadi momok, tapi bisa menjadi saudara. Lebih baik menjauh, Pak. Merapat juga lebih baik dan tidak pernah ada jarak saya kira. Saya kira boleh mendekat, tidak ada masalah. Boleh juga non-muslim ikut dalam partai ini. Boleh non-muslim juga. PKS ini kita terbuka. Saat ini terbuka karena pluralitas, kemudian diberikan kesempatan pada mereka untuk menjadi pemimpin. Boleh non-muslim juga oke. Kader yang non-Islam, saya pikir dari DPP juga ada masalah, kami juga ada masalah. Keadilan dan kesejahteraan ini ya tentunya adalah adil dulu. Kalau bisa dua-duanya deh, keadilan, kesejahteraan. Keadilan. Kalau kami keadilan, saya kira kesejahteraan. Keadilan. Kalau prioritas kesejahteraan dulu. Terima kasih Anda terus di Mata Najwa episode Metamorfosa PKS. Saya masih bersama Sekjen PKS Anies Mata. Pak Anies, Munas ganti-ganti presiden, tapi sekjennya tidak ganti-ganti. Udah kayak iklan nih, siapapun presidennya, sekjen PKS pasti Anies Mata. Tampaknya tidak tergantikan nih seorang Anies Mata di PKS. Habis bisanya cuma itu sih masalahnya. Ini sekjen macet saja. Begitu ya. Tapi kalau ada yang menilai bahwa Anda ini mewakili kubu yang lebih pragmatis, kubu yang lebih katakanlah katanya di PKS itu ada dua, keadilan dan kesejahteraan. Yang kesejahteraan itu Anies Mata dan teman-temannya katanya. Betul itu Pak Anies? Sebenarnya begini, Islam itu tidak pernah memisahkan antara idealisme dan realisme. Bahkan kalau kita mengurut sedikit ke belakangnya Kak, dalam sejarah ilmu pengetahuan, siapa yang pertama kali memperkenalkan metode empirisme dalam ilmu pengetahuan? Itu Islam. Yang kita waris dari Yunani kan filsafat metafisika. Iya kan? Karena itu Islamlah yang kemudian mempunyai temuan-temuan teknologi lebih besar karena lahir dari sini. Jadi empirisme itu melahirkan realisme. Yang salah dari pragmatisme menurut saya adalah kalau hasil membenarkan cara. Di PKS? Itu yang salah. Di PKS? Itu tidak ada. Tidak ada sama sekali di PKS itu. Hasilnya yang penting dapat suara banyak. Hasilnya yang penting bisa menempatkan kader di partai-partai pemerintahan. Caranya tidak penting buat Anies Mata. Cara pun harus kita kontrol. Cara itu adalah bagian dari cara kita beribadah kepada Allah. Makanya kan kalau ibadah itu pengertiannya apa? Allah ingin dia disembah dengan caranya. Kita tidak bisa merumuskan caranya. Tujuannya kita rumuskan bersama, caranya pun kita rumuskan bersama. Tapi bahwa ada pertarungan gagasan, bahwa ada saling tarik-menarik antara internal PKS, itu kan harus diakui bahwa memang ada dong Pak Anies. Bahwa ada orang yang merasa bahwa memang caranya Pak Anies Mata ini terlalu politik nih, udah seharusnya partai dakwah tidak seperti ini caranya. Kalau yang seperti itu tidak terhindarkan. Tetapi untungnya di PKS itu ada majelis syuro yang menjadi mekanisme tempat kita mengambil keputusan. Tidak berarti ketika kita menjadi partai dakwah itu maka kita tidak bersikap progresif seperti itu ya. Kalau kita belajar dari sejarah, peradaban yang maju itu peradaban yang progresif. Iya kan? Yang dilakukan PKS lebih pragmatis ini sebetulnya progresif?